Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita, kajian studi tentang hukum keluarga Islam. Pagi ini 10 September 2022. Kita lanjutkan materinya. Tapi sebelumnya ditanya dulu, apakah ada PR apa tidak? Nah, biasanya mahasiswa ditanya dulu, tugas. Pada pagi ini kita akan lebih bersifat teknis. Lebih bersifat operasional untuk mengkaji tentang posisi bagian dari ahli waris. Posisi bagian dari ahli waris sehingga sifatnya akan sedikit menghitung, ya. Sifatnya akan sedikit menghitung, dan problematika ini di samping memang dikaji dalam referensi hukum fikih, tapi secara faktual di lapangan dalam masyarakat kita terjadi. Ya, secara faktual dalam masyarakat terjadi. Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas istilah ahli waris pengganti. Kita akan bahas istilah ahli waris pengganti nanti yang terjadi pada seorang cucu yang yatim. Bapak Ibu, saya boleh berdiri? Boleh ya. Ini kalau saya tulis nampak apa tidak, tapi sebisa-bisanya saja, ya. Jadi begini, pelajaran ini, materi ini adalah materi untuk semester 3. Semester 3 di Fakultas Syariah dan Hukum untuk prodi Hukum Ahwalus Saksiyah. Jadi saya menganggap Bapak Ibu ini sekarang semester 3. Semester 3, ya. Kalau nanti lulus berarti dapat nilai A. Kalau tak lulus dapat nilai D. D, enggak E, D. Minimal ada nilai rajinnya lah. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, dalam konsep hukum waris, dalam hukum keluarga Islam, itu antara posisi yang hidup dengan yang wafat itu menentukan sekali. Apa maksud menentukan? Ya, syarat terjadinya saling mewarisi itu adalah adanya pewaris yang wafat. Adanya pewaris yang wafat. Itu kunci. Jadi wafat dulu baru terjadi proses waris. Meninggal dulu baru terjadi proses waris. Jadi mayat dulu baru terjadi proses waris. Jadi andaikan umpamanya seorang ayah, ayahnya wafat dulu baru terjadi proses waris. Itu prosesnya. Jangan coba-coba membagi harta orang yang orangnya masih hidup. Itu zalim namanya. Jangan melakukan faraid, pembagian harta, sementara orangnya masih hidup. Ada seseorang 90 tahun umurnya. Kemudian dia masih hidup.
tapi fungsi-fungsi organ tubuhnya sudah nol. Tidak bisa bercakap, tidak bisa bersuara. Kalau makan pun nasinya kemudian dibuat seperti ibaratnya susu, kemudian harus diisap. Ya. Nah, tapi beliau ini masih hidup. Tiba-tiba ahli waris melakukan proses pembagian harta, sementara yang bersangkutan itu tidak boleh. Itu hukumnya haram. Itu zalim namanya. Itu zalim. Dipastikan bahwa yang bersangkutan itu wafat. Ustadz, dia itu punya aset banyak di Pekanbaru. Asetnya banyak, kemudian dia memiliki beberapa kekayaan, tapi dia menghilang, tak kunjung datang. Bagaimana posisi orang seperti ini? Maka kita tunggu dia sampai berita dia wafat atau hidup. Tidak bisa Ustadz, sekitar 40 tahun sudah pergi. Tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak. Karena dulu waktu agresi Belanda kami terpisah. Yang saya arah pergi ke lokasi B, dia pergi ke lokasi C. Sampai sekarang tidak diketahui. Maka ada solving. Penyelesaian fikihnya adalah diukur umurnya sampai 90 tahun. Atau kawan-kawan yang seleting dengan dia meninggal dunia. Nah, itu syarat. Jadi wafat. Nah, pertama itu wafatnya pewaris. Pewaris wafat. Nah, pewaris itu dalam kurung wafat. Kedua, syaratnya adalah adanya ahli waris yang hidup ketika dia wafat. Jadi ada ahli waris. Ada ahli waris hidup saat dia wafat. Nah, ini nanti di sini mulai kita masuk. Jadi begitu ayahnya wafat, ayahnya meninggal dunia, maka anaknya, umpamanya anaknya itu ada 3 orang. Ada laki-laki, laki-laki, perempuan. 3 orang saja. Ya, 3 orang. Laki-laki, laki-laki, perempuan. Maka begitu ayahnya wafat di 2022 ini, jadi ayahnya baru saja wafat di 2022. Nah, begitu wafat 2022, seluruh anaknya yang bertiga ini hidup. Jadi mayit wafat meninggalkan, cek ke atas ayah ibu tidak ada, berarti coret. Ke samping istri juga tidak ada. Katakan seperti itu berarti coret. Kosong ya. Mayat meninggalkan 3 orang anak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, syaratnya adalah begitu pewaris wafat, maka ahli waris ini hidup. Nah, itu syaratnya. Tapi kalau ada 1 dari ahli waris, anaknya 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, yang 1 orang laki-laki tadi ternyata sudah wafat duluan di tahun 2020. Waktu corona lagi tinggi kemarin. Di waktu corona tinggi kemarin, ternyata yang bersangkutan ada riwayat asma. Riwayat asma, kemudian diserang oleh COVID, masuk rumah sakit, masuk isolasi. Kemudian tidak tertolong padahal umurnya masih 32 tahun. Ya. Kemudian meninggal dunia. Kapan wafatnya? Di 2020. Sementara ayah kandungnya wafat tahun 2022 baru ini. Kalau begitu mayit wafat, berarti yang hidup cuma 2 orang. 1 laki-laki, 1 perempuan. Maka berdasarkan konsep ini, yang hidup itulah yang jadi ahli waris. Berarti berapa orang jadi ahli waris? Hanya 2 orang saja. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ustadz, anak yang sudah wafat dahulu daripada ayahnya tadi, yang wafat di 2022,
Apakah itu jadi ahli waris? Tidak. Karena konsepnya adalah begitu pewaris wafat, ahli warisnya hidup. Orang yang sudah wafat lebih dulu itu seperti apa cara kita menjadikan dia ahli waris? Andaikan bahagian dia 200 juta, mau diserahkan kemana? Betul apa tidak Bapak Ibu? Itu konsep. Nah, itu dulu. Syaratnya begitu pewaris wafat, ahli waris hidup. Kami sering dikonsultasikan oleh jemaah yang datang cucu dari mayit. Jadi dia datang, cucu, saya tanya, yang dibagi sekarang ini harta siapa? Dia buat skema panjang ya. Ada 4 lembar lah skemanya itu, ada bagan-bagan. Kalau ditengok sekampung nampaknya nih. Banyak betul nih Pak, kata saya. Iya, ini yang kami bagi harta dari atuk kami. Kapan atuknya itu wafat? 1965. Oh, lama sekali. Berapa orang anak atuk nih dulu? Katanya 9 dari 2 orang istri. Saya tanya, begitu atuknya ini dulu wafat, yang hidup siapa saja? Entahlah Ustaz, tidak tahu kami siapa yang hidup, siapa yang mati. Tidak bisa lagi. Tidak boleh kehilangan jejak. Paham Bapak Ibu? Tidak boleh kehilangan identifikasi orang. Jadi berat dia jadinya. Karena syaratnya siapa yang wafat, yang hidup jadi ahli waris yang terdekat dengan yang meninggal dunia. Nah, kembali kita ke pangkal tadi. Nah, jadi ternyata ada satu anak yang wafat jauh-jauh hari sebelum ayahnya ini wafat. Yakni 1 orang anak laki-laki. Jadi mayat tadi meninggalkan 3 orang. Anaknya 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Tapi 1 laki-lakinya tadi sudah wafat di 2020. Bapak Ibu, tapi ada persoalan yang tersisa di sini. Nah, ada persoalan yang menggantung. Ada persoalan yang mesti diselesaikan. Apa itu? Ternyata anak yang sudah dulu wafat di 2020, ternyata dia sudah berkeluarga. Dia tidak bujangan. Dia sudah berkeluarga, punya istri, dan punya 2 orang anak laki-laki. Paham maksudnya? Bu, paham Bu? Apa tuh? Pokok itulah. Gitu. Kalau ditanya mahasiswa, saudara coba berdiri, paham enggak yang saya sampaikan? Apa itu? Dijelaskannya. Jadi begini Ustadz, begini Pak. Oke, bagus. Kata lagi yang sudut sana, kamu paham enggak? Paham Pak, coba jelaskan. Sama Pak, seperti yang dijelaskan kawan tadi katanya. Nah, ini kena tinju satu nama. Ya kan, mahasiswa ini panjang akalnya. Panjang akalnya. Nah, jadi ternyata kalau yang wafat di 2021 anak laki-laki tadi bujangan, perkara selesai. Habis cerita. Berarti sah dia tidak dapat sama sekali man. Memang itu ketentuannya. Sekarang yang wafat itu punya 2 orang anak laki-laki. Anak yatim dia. Dia meninggalkan anak yatim 2 orang. Sekarang posisinya adalah begitu mayit wafat. Nah, ini mulai lagi nih. Kita mulai Bapak Ibu sekalian. Begitu mayit wafat, kita buat M. Begitu mayit wafat, dia meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan 2 orang anak yatim. Nah, bukan anak yatim, cucu. Jadi begitu ia wafat, apa kondisinya? Meninggalkan 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak, 1 laki-laki, 1 perempuan, dan meninggalkan 2 orang cucu. Cucu dari mana Ustadz? Cucu dari yang ayahnya sudah wafat duluan tadi. Pertanyaannya, bagaimana kita
memposisikan bahagian dari cucu tadi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, secara faktual lapangan, ada enggak kasus seperti ini? Ada apa tidak? Ada. Cucu. Cucunya masih kecil-kecil, masih ada yang PAUD, ada yang SD, ya. Nah, sementara atuknya alhamdulillah, karena atuknya ini memang dari dulu sudah pro ke tanah. Kan ada orang yang memang sukanya, hobinya beli tanah, jual tanah gitu kan. Jadi aset tanah itu memang banyak. Pertanyaannya adalah, apakah 2 orang cucu yang yatim ini jadi ahli waris apa tidak? Jadi ahli waris apa tidak? Nah, itu kita jelaskan. Bapak Ibu, nanti akan ada istilah hijab dan mahjub. Apa itu Ustadz? Ada orang yang terhalangi jadi ahli waris karena yang jadi ahli waris itu siapa yang terdekat, selebihnya terhijab. Contoh, kalau kita punya ayah kandung, tapi kita punya kakek, maka kakek tidak jadi ahli waris, terhalang oleh ayah kandung. Itu namanya hijab. Terportal dia, terhalang. Begitu juga ke bawah, kalau mayit meninggalkan anak kandung, maka cucu terhalang jadi ahli waris. Cucu terhalang jadi ahli. Maka kalau harta itu 1M, ya, harta itu 1M, maka berapa jatah untuk 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan? Jatah mereka adalah untuk yang laki-laki itu 1M dibagi 3. Berarti 2/3 untuk anak laki-laki, 1/3 untuk anak perempuan. Berarti untuk anak perempuannya 333 juta sekian. Untuk yang laki-lakinya 670 juta sekian. Habis. Cucu bagaimana? 0. Nah, adakah unsur keadilan di sini atau tidak? Nah, kan begitu lagi ceritanya. Putihlah mata cucu ini menengok om dan tantenya bagi waris. Ya apa tidak? Menengok etek dengan pamannya bagi-bagi. Apa kata anak ini ke ibunya? Bu, kenapa kita tidak dapat bagian dari mandiang atuk kita, Bu? Apa jawab ibunya? Karena ayahmu sudah mati, nak. Kan begitu lagi jawabannya. Nah, bagaimana cara supaya cucu ini dapat? Ada 3 cara. Berapa cara, Bu? 3. Pertama, ini dipahami dengan cara wasiat. Apa itu wasiat? Sang datuk, sang kakek ini sebelum ia wafat, Pak, dari mana tahu kita wafat? Ya, kalau mumpung masih hidup ya cepat aja berwasiat. Sang kakek ini mesti paham. Apa pahamnya? Kelak kalau saya mati, cucu yang berdua ini tak jadi ahli waris. Dia tak akan dapat apa-apa nih. Kata sang datuk, kata sang kakek. Maka jauh-jauh hari kakek berwasiat cepat. Apa wasiatnya? Berwasiatlah ia kepada anak yang berdua ini, 1 laki-laki 1 perempuan. Nah, besok kalau ayah mati, maka ayah sisihkan 200 juta dari harta ayah ini, serahkan ke cucu ayah yang yatim ini. Atau ada tanah, atau ada sawit, atau yang aset lah. Jangan lupa itu untuk cucu ayah yang berdua. Dengan syarat angka yang disebut oleh datuknya tadi
tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta yang ia miliki. Paham Pak? Itu cara pertama. Itu cara pertama berwasiat. Nah, tetapi ada kelemahan di sini. Apa kelemahannya? Nah, kelemahannya adalah ialah kalau atuknya nih ingat. Ialah kalau atuknya nih paham. Ialah kalau datuknya itu sensitif. Ialah kalau atuk itu ada ilmu di situ. Kalau datuknya itu, kalau atuknya tuh datar-datar aja bumi ini, dapat enggak cucu nanti? Tidak dapat. Itu ada kelemahan di situ. Maka dipakailah cara kedua. Apa cara kedua Ustaz? Dan ini dasarnya surah An-Nisa ayat 7. Apa bunyi ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarak. An-Nisa ayat 8. Wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nah, cara kedua adalah waktu pembagian harta tadi, kan harta mau dibagi ini. Nah, sebelum harta tadi dibagi, siapa yang akan membagi? Ya, 2 orang anak almarhum tadi, yakni 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Sebelum ia membagi harta tadi, berapa harta tadi? Sebelum bahagian 670 sekian untuk yang laki-laki, 333 untuk yang perempuan. Berarti yang untuk omnya, untuk pamannya dapat angka 600 sekian, untuk eteknya dapat 300 sekian. Sebelum yang 1M tadi dibagi, etek dengan pamannya tadi itu berunding dulu mengambil sebahagian dari yang 1M ini, berarti nanti berkurang dari 1M, itu diserahkan kepada kemenakannya dulu. Itu namanya kerabat mayit namanya. Dia tidak jadi ahli waris, tapi kerabat yang sangat dekat dengan almarhum. Berapa angkanya Ustadz? Angkanya itu berdasarkan kerelaan etek dengan omnya. Kalau mereka mengasih 50 juta, 50 juta lah untuk mereka berdua. Kalau 100 juta, 100 juta untuk mereka berdua. Kalau 10 juta, 10 juta lah. Jadi si om dengan si tante ini, si mama dengan si eteknya tadi, sebelum dibagi, berarti dikeluarkan umpamanya mereka mampu mengeluarkan 200 juta. Diserahkan, 800 itu baru mereka bagi untuk mereka. Atau mereka bagi 100 juta saja untuk kemenakan mereka yang yatim tadi. 3 lagi 900. 900 ini 600 juta untuk posisi yang laki-laki, yang pamannya, 300 juta untuk posisi yang perempuan. Nah, di sini ada kelemahan. Apa kelemahannya? Ialah kalau etek dan pamannya itu paham agama. Ialah kalau etek dan pamannya itu sensitif dan orang yang mau berbagi. Nah, kalau itu masalahnya nih. Kalau dia tidak sifatnya seperti itu, orangnya materialistis oriented, orientasinya materi. Kalau dapet untuk awak sodo. Paham Pak Ibu? Kira-kira dapat enggak cucu kemenakan yang yatim nih? Oh, bisa bertengkar ini. Bisa berselisih paham.
maulah mamaknya nih mengasih angka 200 juta. Pulang ke rumah cerita dengan istrinya. Istrinya pula yang menolak. Apa abang diberi banyak-banyak macam itu? Panjang cerita itu. Paham Bapak Ibu? Maka diberikanlah opsi ketiga. Apa opsi ketiga? Nah, Bapak Ibu sekalian, opsi pertama itu ada nasnya tentang wasiat. Yakni tentang kemaslahatan seorang cucu. Yang kedua itu ada nasnya. Wa iza hadral qismata ulul qurba wal yatama. Tapi itu sifatnya tidak wajib, sunnah. Angkanya pun tidak ditetapkan. Adalah yang ketiga. Opsi ketiga apa? Opsi ketiga adalah langsung saja 2 orang cucu itu jadi ahli waris pengganti. Dia naik saja posisinya, yang cucu tadi langsung menggantikan posisi mendiang ayah untuk mendapatkan harta waris. Kalau begitu seperti apa Ustadz caranya? Nah kalau begitu harta 1M tadi cara baginya adalah dianggaplah dulu ayah kandungnya tuh hidup. Kita hidupkan dulu ayahnya tuh. Jadi itu hebatnya ilmu waris Pak. Yang mati hidup balik. Nah kita anggap berarti begitu mayit wafat punya 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Harta berapa tadi jumlahnya? 1M. Maka karena 2 anak laki-laki terjadi proses lizzakari hazzil unsayan. Ini tidak bisa dirubah-rubah. Bagi anak laki-laki dapat 2 bagian anak perempuan. Maka 2 orang anak laki-laki tadi kali 2. Berapa angkanya? 4. Nah, kita mulai. 2 orang anak laki-laki kali 2. Angkanya 4. Perempuan berapa orang, Pak? 1. Yang 1 ini kali 1. Karena kita menyebut 2:1, maka sama dengan 1. Asal masalah 5. Maka harta 1M tadi dibagi 5. Berapa bagi 5? 200 juta. Untuk masing-masing anak laki-laki 2/5, 2/5. Berapa 2/5 dari 1M? 400 juta. Maka anak laki-laki dapat 400 juta, dapat 400 juta. Untuk yang perempuan 200 juta. 400 tambah 400 berapa? 800 tambah 200 1M habis harta. Maka 2 orang cucu tadi langsung menggantikan posisi ayahnya mendapatkan angka 400 juta. Itu namanya ahli waris pengganti. Andaikan yang wafat itu adalah ibu kandungnya, bukan ayah, berarti dia mayit wafat punya cucu, tapi cucu dari anak perempuan. Maka dia naik menggantikan posisi ibunya 200 juta. Itu disebut dengan ahli waris pengganti. Nah, apa dasarnya ini? Dasarnya surah An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi seorang laki-laki mendapatkan bahagian dari ayah ibunya yang wafat dan mendapat bagian dari kerabatnya yang wafat. Walin nisa'i, memang Al-Quran. Dan bagi perempuan, nasibum dapat bahagian dari harta yang ditinggalkan oleh ayah ibu dan harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya. Mimma qalla, baik sedikit ataupun banyak, nasibam mafruḍo, ada bagian yang memang sudah ditentukan masing-masing. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, cara menyelesaikan cucu yang yatim. Cukup pengantar sekitar 20 menit, kita buka tanya jawab kalau memang ada. Silakan.
Nah, kalau enggak ada, 2 aja kemungkinannya. Ya, silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, 2 kemungkinannya paham atau sangat paham. Nah, silakan bertanya, baik yang terkait dengan yang kita jelaskan ataupun nanti terkait dengan dengan di luar dari ini. Kalau memang sudah tidak pertanyaan, saya lanjutkan penjelasan tentang ahli waris pengganti. Tapi kaitannya dengan saudara kandung. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ingat ya. Ini penting nih. Jika terjadi konflik dalam rumah tangga terkait dengan ahli waris, ya, itu sifatnya adalah aduan. Jadi problematika hukum keluarga Islam itu sifatnya aduan. Jadi kalau terjadi perselisihan dalam keluarga soal pembagian waris, betapapun hebatnya perselisihan, betapapun hebatnya pertengkaran, tapi sepanjang tidak diadukan ke negara, maka negara menganggap aman-aman saja. Karena ini sifatnya aduan. Sepanjang diadukan maka baru diproses. Beda kalau dia pidana. Contoh, seorang istri robek wajah di atas pelipis. Robek. Akibat kekerasan oleh suami dalam rumah tangga. Nah, akibat kekerasan tadi menjadi alasan bagi istri untuk CG, cerai gugat. Jadi kode itu CG, cerai gugat ke pengadilan. Nah, maka kalau dia CG itu memang arahnya ke pengadilan agama. Kalau CG arahnya ke pengadilan agama. Sementara pelipis yang koyak tadi itu pidana, itu arahnya ke polisi. Jadi tidak bisa secara otomatis begitu mengajukan cerai ke pengadilan agama, kemudian kasus robek di kepala itu juga dimasukkan di dalam BAP, berita acara pemeriksaan cerai. Itu tidak masuk dia. Paham Bapak-Bapak? Karena itu berbeda kewenangannya. Jadi ada namanya istilah kompetensi absolut, yakni kewenangan mengadili satu perkara. Nah, terkait dengan problematika hukum keluarga kita, terkait dengan problem waris, maka itu sepanjang tidak diadukan ke pengadilan, betapapun hebatnya bertengkar, maka dia tidak akan diproses. Oleh karena itu ilmu-ilmu seperti ini sangat penting menjadi referensi kita dalam keluarga untuk menyelesaikan kasusnya. Nah, itu penting ini. Ya. Beberapa minggu yang lalu datang ke rumah sore-sore. Apa datangnya? Konsultasi tentang waris di internal keluarga. Sore jam-jam 5. Ya. Bawa segepok arsip dan dokumen. Jelaskan.
didapati yang ternyata bersangkutan ya, dan kita tidak menyebut orang, nama, tempat, dia 7 adik-beradik. 7 adik-beradik, yang paling besar ini, yang datang ini kakak yang paling besar. Aduannya adalah, ceritanya adalah adik-adiknya menjual aset tanah tanpa seizin dia. Dan ia ingin menuntut adiknya tadi. Kalau begitu Pak, kalau sudah tuntut menuntut, saya tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saya ini hanya seseorang yang bisa jadi konsultan saja untuk mencari solusi jalan keluar kalau itu pembagiannya musyawarah dan damai sesuai dengan prinsip fikih yang ada. Kalau gitu saya tidak bisa bantu Pak. Dari mana Bapak tahu rumah saya? Ada Ustadz jemaah yang nelpon begini-begini. Nah, tapi saran saya begini. Jadi Bapak mau tuntut adik-adik Bapak? Ya. Objek perkaranya di mana? Di Bangkinang. Kalau Bapak ingin menuntut adik Bapak yang 5, berarti tuntutannya mesti 5. Masing-masing itu mesti dibuat surat tuntutan. Harus imparsial dia, harus dibagi. Pertanyaan saya, ya doa Pak punya piti. Enggak ada Ustaz. Ngapa gitu Ustaz? Kalau Bapak bawa pengacara, minimal sidangnya 15 kali bolak-balik ke Pengadilan Agama Bangkinang. Kalau Bapak bawa pengacara, 1 kali datang, tidak mungkin Bapak tidak kasih orang transport. Betul apa tidak? Itu profesional lumrah aja tuh Pak. Mau habis duit Bapak 50 juta nanti. Terkejut. Iya, iya. Ada enggak sekarang tanah yang Bapak kuasai? Ada. Mana? Nih. Berapa jumlahnya? Sekian ratus meter persegi. Berapa jumlah tanah yang dijual oleh adik-adik Bapak? Ini, dan ini. Sekarang begini sajalah Pak. Kalau Bapak mau dengar cerita saja. Sekarang Bapak kuasai saja tanah yang atas nama Bapak. Kalau ada adik-adik Bapak yang menjual tanah waris, anggap yang dijualnya itu bahagian dari dia. Pak Bapak Ibu, anggap itu saja bagian dia. Udah selesai, jangan Bapak urus lagi. Bapak petantang-petenteng ke sana kemari. Ke sini Bapak tadi pakai apa? Pakai ojek. Bapak kerja Bapak ini apa? Saya ini. Udah berapa hari Bapak nak kerja gara-gara ini? Udah 3 hari Ustaz. Tak usah Bapak urus ini. Kenapa? Karena itu antara operasional menyelesaikannya dengan biaya tidak seimbang. Apa betul yang Bapak marahkan dengan adik-adik Bapak itu? Karena jual aset tanpa izin saya. Udahlah Pak, izin tak izin itu bagian dari dia kan. Banyak bermenung, udah dah. Kemudian dia pulang. Nah, mungkin dia mencari orang lain mungkin yang bisa menyampaikan hasratnya. Tapi itu logis. Jangan nanti karena adik beradik tidak akur terus ke pengadilan. Duit habis, harta kita tidak terbayar oleh yang jumlah yang ada. Kemudian orang kemudian akan menceritakan keluarga besar ini berperkara di, itu kan jadi panjang ceritanya. Ya. Bapak sekalian, itulah mungkin kajian kita di subuh ini terkait dengan ahli waris pengganti. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya jelaskan sedikit lagi. Oke, ya Ani. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Dari contoh kasus tadi Bapak sampaikan tadi, itu ahli waris ada 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kemudian yang laki-laki meninggalkan 2 orang laki-laki. Nah, barangkali perlu juga dijelaskan bagaimana kalau cucu ini cucu perempuan pacar laki-laki, atau bisa terjadi anak perempuan meninggalkan anak perempuan juga. Apakah ini benar atau tidak?
supaya biasanya lebih tuntas Pak dunia Ya. Jadi terima kasih Pak mengokohkan yang dijelaskan berdasarkan ayat lirrijali bagi laki-laki nasibun ada bagian yang ditinggalkan ayah ibu dan kerabat. Walin nisa'i dan bagi seorang perempuan sama kalimatnya nasibun. Kalau laki-laki lirrijali nasibun. Lin nisa'i nasibun. Jadi sama. Mimma tarakal walidani wal aqrabun. Berdasarkan ayat ini, kalau yang wafat di 2020 itu, ayahnya wafat sekarang, ada anak yang wafat di 2020, ternyata anaknya itu perempuan. Maka sama saja. Baik yang wafat itu adalah laki-laki atau yang perempuan yang duluan, anak mereka menggantikan posisi orang tuanya, baik cucu tadi laki-laki ataupun cucu tadi perempuan. Maka sama-sama menggantikan posisi ayah dan ibu. Kalau yang wafat ayah atau yang wafat ibu. Dengan syarat, begitu dia naik jadi ahli waris pengganti, dia tidak boleh melebihi bagian dia dari orang yang satu tingkat dengan mendiang ayah atau ibunya tadi. Itu dia syaratnya. Jadi tetap Pak, dapat sama saja. Baik yang wafat itu perempuan atau laki-laki. Karena dalam konsep waris itu ada namanya konsep bilateral. Apa itu bilateral? Baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan posisi yang sama untuk mendapatkan warisan mimma qalla minhu au kasura, sedikit atau banyaknya nasibam mafruḍa, mereka mendapatkan bahagian dari yang almarhum. Begitu penjelasannya Pak. Makasih. Yang lain ada? Nah, ini silakan sebelah kiri Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang Ustaz jelaskan itu kan aturan-aturan yang ada yang harus dilaksanakan. Bagaimana dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita, dan ini siapa yang mengontrolnya Ustaz? Misalnya Bapak, seorang bapak, dia punya anak. Pada suatu saat dia kawin lagi, nikah lagi di rumah. Nah, begitu beliau meninggal, itu harta itu dikuasai oleh si ibu itu sendiri. Ya. Padahal kita tahu ibunya paling sama, ibunya hak itu. Jadi itu banyak terjadi. Jadi bagaimana caranya untuk memperluas ilmu pengetahuan ini untuk masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian. Nah, ini bagaimana cara meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Umpamanya seorang mayit wafat, atau seorang bapak punya anak masih kecil-kecil, tapi asetnya banyak. Kemudian seorang bapak ini meninggallah istrinya. Meninggal istrinya. Dia punya anak yang masih kecil-kecil. Kemudian sang bapak ini menikah dengan istri baru. Ternyata seluruh harta tadi dikuasai oleh istri barunya tadi. Akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Siapa yang akan mengontrol yang seperti ini? Negara tidak sampai jangkauan tangannya ke yang seperti itu. Siapa kemudian yang bisa menyelesaikan? Boleh enggak PRT masuk? Enggak juga bisa.
Boleh enggak PRW masuk? Enggak bisa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ahli waris yang merasa dirugikan itu melakukan pengaduan. Itu saja. Melakukan itulah yang saya sebut sifatnya aduan. Dia kemudian mengadukan ke pengadilan agama tentang proses yang tidak adil. Sepanjang pihak-pihak tadi tidak mengadukan, maka negara menganggap aman-aman saja. Kenapa? Dalam hukum ini negara, dalam hal ini pengadilan agama itu sifatnya pasif. Apa itu pasif, Pak? Menunggu. Tapi kalau kasusnya kasus kejahatan, sifatnya pidana, maka aparat keamanan sifatnya aktif. Aktif. Yakni dia datang mengejar. Itu aktif namanya. Adapun kasus di lapangan ada aparat yang aktif, separuh aktif, setengah aktif, 30% aktif. Itu terserah lah, itu teknis saja. Tapi menunggu. Tapi hati-hati. Inilah yang perlu kita dakwakan bersama-sama. Apa dakwanya? Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bagi ibu tiri tadi yang menguasai harta anak yatim, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya sama saja memenuhkan dalam perutnya bara api neraka, wa sayaslawna sa'ira, dan kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Hati-hati. Ada seorang kakak kandung, gagah perkasa, kokoh. Kalau bercakap adik-adiknya diam, tak berani membantah. Maka kakak mengatakan, saya Ustadz, adik-adik ini patuh semuanya. Harta ayah kami 3M. Sampai sekarang belum dibagi-bagi. Saya aja yang menguasainya. Tidak ada yang berani cakap. Betul Bapak hebat. Tapi siapa yang tahu hati dari adik-adik, mungkin dia mau bagian. Betul apa tidak? Tetapi karena segan, karena apa, masih kecil-kecil. Hati-hati. Walaupun orang diam, bukan berarti menghilangkan hak dia. Betul apa tidak? Itu yang mesti dijaga. Halus ini, halus. Halus. Ibu tiri tadi, hati-hati. Meskipun anak ini masih kecil-kecil, tidak menuntut, tidak meminta, sampai mati mereka tidak meminta. Karena mereka tak tahu ada haknya. Tapi ingat, apakah lantaran dia tidak meminta kemudian tidak tahu hak, otomatis hartanya jadi halal? Tidak. Maka itulah butuh pencerahan seperti ini. Ya Pak ya. Itunya Pak. Jadi memang kita mendorong masyarakat untuk melakukan sesuatu yang Allah redha. Surah Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat 15. Bapak-bapak mungkin hafal ini. Ada doa di surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auziqni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan solihan tardah wa an a'mala solihan tardah. Ya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk bisa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan Engkau berikan kepada ayah ibuku. Wa an a'mala solihan tardah. Ya Allah, tuntun kami untuk beramal soleh yang Engkau ridha. Kita ingin amal-amal ibadah kita ini kita lakukan dalam konsep yang Allah ridha. Betul apa tidak? Kita ingin sejak dapat harta Allah ridha dengan rezeki kita.
begitu kita bawa pulang ke rumah, dimakan oleh anak-anak kita, Allah ridho. Begitu kita mati, distribusi harta ini juga yang Allah ridho. Itu kuncinya. Betul orang takkan ribut, adik-adiknya takkan bercakap karena dia kuat. Tapi kira-kira Allah ridho apa tidak? Yang kita cari ini keridhaan manusia atau keridhaan Allah? Itu kuncinya. Ya. Maka supaya tidak terjatuh dalam pembagian, boleh jadi kalau ada keraguan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bapak-bapak, dalam konsep Islam itu ada istilah bertanyalah kepada orang yang paham, orang yang mengerti kalau kalian tidak mengetahui. Itulah guna tokoh agama, para ustadz, para abuya, para alim ulama, tempat masyarakat bertanya untuk sesuatu yang mereka tidak ketahui. Dalam konteks Pekanbaru sekarang, mana lembaga yang lebih formal untuk bertanya? Ada Majelis Ulama Indonesia. Dapat bertanya. Cukup Bapak Ibu sekalian, jika kalau tidak ada pertanyaan, di hari Oktober yang akan datang. Mana nih mic-nya? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan tentang bagian-bagiannya berdasarkan nas. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah boleh? Karena saya akan mendengar hukum populasi yang besar. Jadi misalnya kalau tadi Pak Ustaz menyampaikan laki-laki dua kali yang kedua. Nah, kalau saya dalam keluarga itu dibagi sama. Karena kita pernah mendengar populasi tidak ada beda laki-laki dan perempuan. Apakah boleh? Kemudian kalau boleh kami tahu dasar populasi itu di pasal berapa kalau bisa kami jelaskan. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, di dalam kompilasi hukum Islam, kompilasi itu sebenarnya adalah rangkuman dari hukum Islam dari kitab-kitab fikih yang dipakai oleh ulama di Indonesia. Dan itu yang kemudian dijadikan undang-undang positif nomor 1 tahun 74. Soal pembahagian anak laki-laki dan anak perempuan di kompilasi itu sama dengan fikih Pak. 2:1. Tidak berbeda. Jadi alhamdulillah kelebihan kita umat Islam di Indonesia adalah ada undang-undang positif yang berlaku legal formal yang itu mengadopsi dari kitab fikih kita yang sumbernya Al-Quran hadis. Jadi di kitab kompilasi itu tetap 2:1 bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Kalaupun Bapak pergi ke pengadilan agama tetap juga berlaku bagian 2:1 untuk anak laki-laki, anak perempuan. Pertanyaannya, Ustadz, bolehkah kami membagi tidak berdasarkan 2:1? Apa maksudnya? Kami bagi rata saja. Makanya judulnya adalah bolehkah membagi harta waris secara as-sulhu, damai. Udahlah adik-beradik wak bagi rata aja lah. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan bagi rata. Kalau hartanya 1 M, dapatlah mereka tuh 333 sekian bagi rata. Bolehkah apa tidak? Dengan syarat seluruh ahli waris setuju. Terutama yang mendapatkan bagian banyak tadi. Kalau tadi kan OMPA 7 juta untuk laki-laki, OMPA 7 juta untuk 1 laki-laki, 27 juta untuk anak perempuan. Kalau dibagi rata, maka menjadi 3 sekian
berkuranglah bagian dia sekitar 67 juta. Berkurang dia 67 juta. Seharusnya 400 juta berkurang menjadi 333 sekian, berarti menjadi 60 juta sekian. Mau enggak anak laki-laki ini? Kalau dia mau, ya silakan Pak. Hah? Nah, ya, ada dua cara. Ingat, keredoan masing-masing pihak itu menjadi dalil utama. Antaradin minkum, keredoan. Tidak ada masalah kalau saya mendapat bahagian 400 juta, kemudian saya redokan bagian saya untuk adik perempuan, tidak ada masalah Pak. Karena dasarnya adalah keredoan. Kan kuncinya kan keredoan, kan bahagian dia itu dikurangi, tidak ada masalah. Apa dalilnya? La ta'kulu amwalakum bainakum dalilnya adalah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Haram kalian memakan harta kalian di antara kalian secara batil kecuali dengan sesuatu yang redho sama redho. Kalau nanti tidak keredoan saya itu kan batil, tapi kalau saya redokan tidak ada masalah. Boleh? Tidak masalah. Ada dua cara yang dibuat oleh ulama. Agak sedikit tambah Pak. Satu, dia tetap bagian masing-masing dulu. Saya 400, ini 400, ini 200. Baru saya serahkan 60 jutanya. Nah, ini dek untuk adek. Atau dari awal langsung bagi 3. Itu konsep. Yang penting awalnya redo sama redo. Jelaskan dulu kedudukannya, baru nanti diredokan. Persoalannya mau apa enggak? 60 juta. Abangnya mau. Bini abangnya bermasalah. Kan panjang cerita. Demikian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.